Sidang Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 58-G/2018-2018-PN.GSK antara pihak penggugat Letkol TNI AD Purha Supriyadi melawan tergugat Mayor CAB TNI AD Sudrajat pada hari Senin tanggal 14 November 2018. Majelis Hakim mengaktifkan kamera dan memasuki forum persidangan. Sebelum persidangan ini dimulai, Majelis Hakim memerintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Hakim anggota 1, Hakim anggota 2, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Panitra, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 58-PDT-G/2018-PN.GSK antara pihak-pihak penggugat Letkol TNI AD Purna Haji Supriyadi melawan tergugat Mayor CHB TNI AD Sudrajat pada 14 November 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Panitra, apakah tergugat dan penggugat hadir dalam persidangan? Hadir, Yang Mulia. Untuk penggugat dan tergugat, silakan. Dalam perkara ini, saya Sumardan SH dan rekan saya Ari Haryadi SH, Jumadi Arhab SH, dan Filmat Bimanto Putra SH. Kami berasal dari kantor Medan Law, beralamatkan di Jalan Karya, Timur Wonosari, Blok C6E, Kelurahan Purwantoro, RT 01 RW 19, Kecamatan Jeming, Kota Malang adalah kuasa dari penggugat. Yang juga hadir di samping saya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2018 akan menampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, karena Majelis Hakim sudah menerima salinan berkas-berkas dari penggugat, maka silakan menunjukkan surat kuasa khusus saudara untuk memastikan kebenarannya. Baik, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, terima kasih. Lalu kepada saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Hermawan Bernard Manurung SH dan rekan saya, Brian Emaniro SH, kemudian Junasril Agus SH, dan Tony Aditya Parlindungan Marbun SH. Kami semua berasal dari Kantor Bantuan Hukum Tridaya Cakti, beralamatkan di Jalan Lidah nomor 30 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2018 dari tergugat yang berada di dalam persidangan akan mendampingi penggugat untuk beracara hingga kasus ini selesai, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan menunjukkan surat kuasa dan izin praktek Anda sebagai bukti keabsahannya. Baik, Yang Mulia. Ini, Yang Mulia. Ya, terima kasih. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara memahami isi gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Saudara penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan MA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberikan kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang, baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan
Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Karena tidak adanya yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis akan menunjukkan saudara Edward SH sebagai mediator. Jadi saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini. Dengan mediasi, bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Iya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 November 2018. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu, Panitra? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 November 2018 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan selanjutnya. Sidang hari ini ditunda. Sidang kedua, pembacaan gugatan. Sidang Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 58 garis miring PDT.2018/PN.GSK antara pihak penggugat Letkol TNI AD Purna Hadi Supriyadi melawan tergugat Mayor CHB TNI AD Sudrajat pada tanggal 20 November 2018. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Edward yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Mohon izin untuk membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan dengan nomor 50-PDT-9-2018. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gresik dengan hormat yang bertentangan di bawah ini. Sumardan SH, Ari Haryadi SH, Jumadi Arahab SH, dan Bigmanto Putra SH. Yang mana advokat pada kantor Edan Law yang beralamatkan di Jalan Raya Timur Wonosari, Blok C, 6E Kelurahan Purwan Toto, RT 1 RW 19, Kecamatan Bimbing, Kota Malang. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum atas nama Letkol TNI AD Purnawirawan Supriyadi, umur 64 tahun, tempat tanggal lahir Magetan 14 November 1954, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamatkan di Jalan Urip Simoharjo G 35 Kelurahan Kesatren RT 5 RW 9 Kecamatan Bimbing, Kota Malang, bahwa dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat akan mengajukan gugatannya terhadap Mayor CHB TNI Sudrajat, umur 46 tahun, tempat lahir Bandung 21 Maret 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat di Subgarnisun 0817 Kodim Gresik, Jalan Kartini nomor 29 Gresik. Dan selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tergugat. Adapun alasan serta dasar kami mengajukan gugatan kepada tergugat adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 18 September 2008 tergugat telah meminjam uang kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah dengan kesanggupan untuk mengembalikannya, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2008 tergugat akan mengembalikan sebesar 50 juta rupiah.
Pada tanggal 16 Oktober 2008, tergugat akan mengembalikan sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 19 Oktober 2008, tergugat akan mengembalikan sebesar 50 juta rupiah. Bahwa setelah sampai batas waktu yang dijanjikan tersebut di atas, ternyata sampai sekarang tergugat tidak mau mengembalikan uang pinjamannya dengan tanpa alasan yang jelas. Bahwa jelas perbuatan tergugat yang tidak mau mengembalikan uang milik penggugat, maka nyata tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau yang disebut sebagai wan prestasi. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan tergugat, maka penggugat menderita kerugian material dan imaterial sebagai berikut. Kerugian material berupa uang pokok sebesar 300 juta rupiah. Adapun kerugian imateri berupa beban batin karena penggugat sangat berharap agar uang tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan, namun sejak tahun 2008 sampai sekarang tahun 2018 ternyata tergugat tidak mau memberikan dengan etikat baik. Tentu beban batin ini tidak ternilai harganya, akan tetapi penggugat menetapkan nilainya sebesar 500 juta rupiah. Bahwa penggugat sangat meragukan sikap tergugat untuk mau mematuhi dan menjalankan isi putusan ini, sehingga demi untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak hampa adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum bila mana Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah bersertifikat. Bahwa apabila kemudian hari ternyata tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk memberikan ganti rugi secara material dan imaterial, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar menyatakan bahwa si bidang tanah di atas berdiri bangunan yang bersertifikat surat ukur tanggal yang terletak di Jalan Ikan Lumba-Lumba Residence nomor 3 Kelurahan Tanjung Sekar RT 6 RW 3 Kecamatan Luwok, Waru, Kota Malang, serta harta-harta lainnya yang akan ditemukan kemudian hari ini dapat diajukan eksekusi lelang melalui lembaga lelang negara apabila perlu menggunakan alat negara atau kepolisian. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Gresik agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan ini didasari atas kesalahan yang dilakukan oleh tergugat, maka sudah sepatutnya tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Maka berdasarkan uraian pokok-pokok di atas bersama ini, kami selaku kuasa hukum penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dalam menjatuhkan sebagai berikut. Dalam provisi 1, mengabulkan tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan sah surat pernyataan antara penggugat dan tergugat tanggal 10 Maret 2008 dan surat pernyataan tanggal 18 September 2008. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau yang disebut sebagai wan prestasi. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat yaitu 1. Uang pokok sebesar 300 juta rupiah serta keuntungan yang semestinya diterima oleh penggugat bila mana uang tersebut ditabungkan di deposita di bank negara, yang keuntungannya yang semestinya diterima oleh penggugat sebesar 567.348.248 rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial kepada penggugat sebesar 500 juta rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar ganti tersebut di atas secara sukarela apabila tergugat keberatan, maka harta benda milik tergugat sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik yang terletak di Jalan Ikan Lumba-Lumba Residence nomor 3 Kelurahan Tanjung Sekar RT 6 RW 3 Kecamatan Luwok, Waru, Kota Malang, serta harta-harta lainnya yang akan ditemukan kemudian hari ini dapat diajukan lelang melalui kantor lelang negara apabila perlu menggunakan alat negara atau kepolisian.
Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar 10 juta rupiah. Setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gresik pada posita 7 tersebut. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta meskipun para tergugat melakukan terset, banding maupun kasasi. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam peradilan yang baik dan mulia, kami memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Sumardan SH, Ari Haryadi SH, Jumadi Arhab SH, Bilmart Bigmanto Putra SH. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, saudara tergugat, apakah saudara mengetahui isi gugatan tersebut? Iya, yang mulia. Saya telah mempelajari Iya, isi yang gugatan mulia, saya tersebut. telah mempelajari gugatan tersebut. Apakah saudara mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Iya, yang mulia. Iya, yang mulia, kami akan membuat jawaban gugatan dan kami mohon waktu 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat terkait waktu yang disampaikan oleh tergugat? Keberatan yang mulia. Kami kira waktu 1 minggu sudah cukup yang mulia, karena 2 minggu akan memperlambat selesainya perkara ini. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatan, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal 26 November 2018. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu, Panitra? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan selanjutnya. Sidang hari ini ditunda. Sidang ketiga, sidang Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 58 garis miring PDT garis titik G garis miring 2018 garis miring PN titik GSK antara pihak penggugat Letkol TNI Ade Purna Hadi Supriyadi melawan tergugat Mayor CHP TNI Ade Sudrajat pada hari Senin tanggal 26 November 2018. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, yang mulia, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatan Anda? Siap, yang mulia, saya akan serahkan sepenuhnya pada kuasa hukum saya. Ya, dipersilahkan. Terima kasih, yang mulia. Kami bisa membacakan isi jawaban kami atas surat gugatan yang dilayangkan penggugat terhadap tergugat kami, dan kami juga melakukan gugatan rekonversi, yang mulia. Jawaban dalam perkara nomor registrasi 58 garing PDT titik G garing 2018 garing PN titik GSK antara Letkol TNI AD Pur H. Supriyadi selaku penggugat melawan Mayor CHB TNI AD Sudrajat selaku tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi
bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat mutlak gugatan, bahwa gugatan penggugat adalah obscure libel, bahwa penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Gresik. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat dengan ini menolak surat gugatan dari penggugat, kecuali hal-hal yang telah diakui oleh tergugat dalam hal ini. Bahwa dalam hal pinjam-meminjam antara penggugat dengan saudara Yusuf Hermanto Dibling sangat jelas. Tergugat hanya sebagai penghubung antara Yusuf Hermanto Dibling untuk meminjam uang kepada penggugat untuk tambahan modal usaha saudara Yusuf Hermanto Dibling, dan itu pun saudara Yusuf Hermanto Dibling yang langsung menerima uang pinjaman itu dari penggugat. Uang pinjam dari penggugat tersebut dipergunakan oleh saudara Yusuf Hermanto Dibling, bukan tergugat. Bahwa penggugat salah dan keliru dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di pengadilan militer dikarenakan faktanya tergugat adalah anggota TNI aktif yang dimana mempunyai pengadilan sendiri dan dasar hukum yang mengatur. Bahwa kepada majelis hakim yang mulia perlu diingat lagi, tergugat adalah seorang tentara aktif yang dimana tergugat tunduk dan patuh terhadap undang-undang militer, dogma Panglima TNI dan Kasat TNI, serta memiliki pengadilan sendiri yaitu pengadilan militer, bukan pengadilan sipil. Maka dari itu gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan dan atau tidak dapat diterima, lebih tepatnya ditolak seluruhnya. Bahwa yang mulia majelis hakim untuk dapat melihat dengan jelas dan secara sesama dalam perkara ini, secara jelas dan fakta tergugat adalah sebagai pihak penghubung antara tergugat dengan saudara Yusuf Hermanto Dibling, pihak peminjam, dan itu sesama penggugat masih aktif menjadi TNI dan menjadi pimpinan tergugat dalam kesatuan TNI. Bahwa seiringnya waktu tergugat telah membayarkan sebagian hutang peminjaman dari saudara Yusuf Hermanto Dibling, dan pada waktu itu tergugat didesak oleh penggugat yang tidak lain adalah pimpinan dalam kesatuan TNI. Karena perintah dari atasan tergugat langsung membayar sebagian dari hutang saudara Yusuf Hermanto Dibling dengan menjual rumah tergugat, dan uang tersebut diterima oleh penggugat. Bahwa dalam gugatan ini hanya mengada-ngada untuk mencari kesalahan dari tergugat. Karena dalam perkara ini penggugat sama sekali tidak menyebutkan adanya perjanjian tertulis antara penggugat dan tergugat. Bahwa kepada majelis hakim yang mulia, sangat jelas suatu perbuatan manifestasi terjadi apabila dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian secara tertulis dan sudah disepakati bersama dilanggar oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Dalam gugatan penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan perjanjian secara tertulis yang disepakati bersama. Bahwa dalam gugatan penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat gugatan manifestasi. Bahwa dalam posita nomor 5 halaman 4 penggugat menjelaskan terkait dengan kerugian yang dialami oleh penggugat sangat tidak masuk akal, hanya mengada-ngada saja. Bahwa dalam hal ini tergugat dengan tegas menolak seluruh tuntutan ganti rugi, sita pinjaman dan uang paksa pada posita nomor 5, 7, 9, halaman 4 dan 5 dalam gugatan tergugat. Oleh karena sebagai yang diuraikan pada jawaban pokok perkara di atas, secara substansi apa yang tergugat sampaikan oleh kuasa hukumnya masih dalam koridor yang benar dan tetap menjunjung tinggi etika serta asas praduga tak bersalah, sehingga tidak ada perbuatan hukum yang dapat diklasifikasikan melanggar hukum dan merugikan kepentingan penggugat. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat atau penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Menyatakan gugatan penggugat atau tergugat rekonvensi kabur dan kurang pihak, maka dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat atau tergugat rekonvensi. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan manifestasi. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Dermawan Benhart Marunung SH, Brian Emma Nuro SH,
Yunasril Agus SH, Tommy Aditya Perlindungan Marbun SH. Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tersebut? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik. Kami mohon waktu 3 minggu, Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat terkait waktu yang diusulkan dari penggugat? Keberatan Yang Mulia, tim kami mempersiapkan jawaban hanya dalam waktu 1 minggu, sehingga waktu 3 minggu itu akan memakan waktu yang sangat lama dan akan memperlambat perkara ini. Karena 3 minggu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat replik. Dengan ini sidang akan ditunda dan akan dimulai pada tanggal 1 Desember 2018. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan selanjutnya. Dengan ini sidang ditunda. Sidang keempat. Sidang Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 58 PDT.G 2018 PN.GSK antara pihak penggugat Letkol TNI AD Purna Haji Supriyadi melawan tergugat Mayor CHP TNI AD Sudrajat pada tanggal 1 Desember 2018 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah mencapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan untuk mendapat keadilan. Bagaimana dari kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah mencapai perdamaian? Belum Yang Mulia, untuk itu kami juga akan tetap mohon untuk sidang dilanjutkan. Baik, saudara penggugat sudah siap dengan replik penggugat? Sudah siap. Sudah siap, Yang Mulia. Mohon izin membacakannya. Ya, dipersilahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Replik nomor 58 PDT.G 2018 PN.GSK. Perihal replik antara Letkol TNI AD Purha Supriyadi sebagai penggugat melawan Mayor CHP TNI AD Sudrajat sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Gresik nomor 58 PDT.G 2018 PN.GSK. Dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, kuasa penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 18 September 2008, tergugat telah meminjam uang kepada penggugat sebesar 300 juta kesanggupan untuk mengembalikannya, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2008, tergugat akan mengembalikan sebesar Rp 50 juta rupiah. Pada tanggal 16 Oktober 2008, tergugat akan mengembalikan sebesar Rp 200 juta. Pada tanggal 19 Oktober 2008, tergugat akan mengembalikan sebesar 50 juta rupiah. 2. Bahwa setelah sampai batas waktu yang dijanjikan tersebut di atas, ternyata sampai sekarang tergugat tidak mau mengembalikan uang pinjamannya tanpa alasan yang jelas. 3. Bahwa oleh karena tergugat tidak mau mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati, maka penggugat sudah mengirim surat somasi sebanyak 2 kali, masing-masing pada tanggal 4 Juli 2018 dan tanggal 9 Juli 2018. Namun tergugat tetap tidak ada itikat baik untuk mengembalikannya. 4. Bahwa jelas perbuatan tergugat yang tidak mau mengalihkannya uang milik penggugat, maka nyata tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi.
5. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan tergugat, maka penggugat menderita kerugian material dan imaterial. Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan berikut. Dalam ekspresi bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah surat pernyataan antara penggugat dan tergugat tanggal 10 Maret 2008 dan surat pernyataan tanggal 18 September 2008. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat, yaitu uang pokok sebesar 300 juta rupiah, keuntungannya yang semestinya diterima oleh penggugat bila mana uang tersebut ditabungkan atau dideposito di Bank Negara sejak bulan September 2008 sampai bulan Juli 2018 sesuai dengan perhitungan kantor akuntan publik Made Sudarma, Thomas, dan Dewi. Tanggal 8 Agustus 2018, maka keuntungan yang semestinya diterima oleh penggugat sebesar Rp 567.348.000 rupiah. Biaya pengurusan perkara ini sebesar 25 juta rupiah, jadi kerugian material sebesar 892.348.248 rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial kepada penggugat sebesar 500 juta rupiah, menyatakan sah dan berharga sita jaminan konservator Beslak yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gresik pada posita tersebut di atas. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta unit verbar bid format. Meskipun Pak tergugat melakukan verset, banding maupun kasasi, menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam peradilan yang baik dan yang mulia, kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Subsidiar apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Sudarman SH. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat tersebut? Baik Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon waktu 1 minggu untuk menyusunnya Yang Mulia. Bagaimana penggugat terkait waktu yang diajukan? Bagaimana pihak tergugat? Keberatan Yang Mulia, kami pikir dengan waktu 1 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 3 hari saja Yang Mulia? Bagaimana pihak dari kuasa hukum penggugat? Keberatan Yang Mulia, waktu 3 hari sangat sedangkan kemarin pihak penggugat menyusun replik itu dikasih waktu 1 minggu. Untuk itu kami minta waktu 1 minggu untuk menyusunnya. Baik, karena waktu 3 hari sangatlah singkat, maka tergugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat duplik agar adil. Maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 7 Desember 2018. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu, Panitra? Ada Yang Mulia. Dengan adanya sidang pada tanggal 7 Desember 2018, maka majelis akan menunda 2 minggu untuk sidang selanjutnya. Silakan pihak tergugat untuk menyiapkan dalam waktu 2 minggu tersebut. Bagaimana penggugat? Baik, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Baik Yang Mulia.
Dengan ini sidang ditunda 2 minggu dari sekarang dan dilanjutkan pada tanggal 13 Desember 2018. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan selanjutnya. Sidang hari ini ditunda. Sidang kelima. Sidang Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 58 garis miring PDT.G garis miring 2018 garis miring PN.GSK antara pihak penggugat Letkol TNI AD Purna Haji Supriyadi melawan tergugat Mayor CHB TNI AD Sudrajat pada tanggal 13 Desember 2018. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah menemui titik perdamaian? Belum, Yang Mulia. Maka dari itu kami memohon kepada persidangan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah menemui titik damai? Belum juga, Yang Mulia. Untuk itu kami meminta agar persidangan tetap dilanjutkan. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Siap, Yang Mulia. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Gresik nomor 58 garing PDTG garing 2018 garing PNGSK di Gresik perihal duplik tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Mayor CHB TNI AD Sudrajat, tempat tanggal lahir Bandung 21 Maret 1972, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Subgar Sinum 0817 Kodim Gresik, Jalan Kartini nomor 29 Gresik selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat perkara 57 garing PDTG garing 2018 garing PNGSK yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2018 di Pengadilan Negeri Gresik yang diajukan oleh Letkol TNI AD Purha Supriyadi, tempat tanggal lahir Magetan 14 November 1954, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Urip Sumoharjo, G35, Kelurahan Ksatria, RT 5 RW 9, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui dan secara tegas kebenarannya oleh tergugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat dengan ini menolak surat gugatan dari penggugat, kecuali hal-hal yang diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. 2. Dalam hal pinjam-meminjam uang antara penggugat dengan saudara Yusuf Hermanto Dipling, sangat jelas tergugat hanya sebagai penghubung saudara Yusuf Hermanto Dipling untuk meminjam uang kepada penggugat sebagai tambahan modal usaha saudara Yusuf Hermanto Dipling. Dan itu pun saudara Yusuf Hermanto Dipling yang langsung menerima uang pinjaman itu dari penggugat. Uang pinjam dari penggugat tersebut dipergunakan oleh saudara Yusuf Hermanto Dipling, bukan dipergunakan oleh tergugat. 3. Bahwa penggugat salah dan keliru dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di pengadilan militer. Karena faktanya tergugat adalah anggota TNI aktif yang dimana mempunyai pengadilan sendiri dan dasar hukum yang mengatur. 4. Bahwa kepada Majelis Hakim yang mulia, perlu diingat lagi tergugat adalah seorang tentara atau TNI aktif yang dimana tergugat tunduk dan patuh dengan Undang-Undang Militer, Dogma Panglima TNI dan Kasat TNI serta memiliki pengadilan sendiri, yaitu pengadilan militer bukan pengadilan sipil. Maka dari itu, gugatan penggugat tidak dapat digabulkan atau tidak dapat diterima atau lebih tepatnya ditolak untuk seluruhnya. Bahwa
bahwa Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat melihat dengan jelas dan secara seksama dalam perkara ini secara jelas dan fakta bahwa tergugat adalah sebagai pihak penghubung antara penggugat dengan saudara Yusuf Hermanto Dipling, yaitu pihak peminjam, dan itu semasa penggugat masih aktif menjadi TNI dan menjadi pimpinan tergugat dalam kesatuan TNI. Bahwa seiring berjalannya waktu, tergugat telah membayarkan sebagian hutang pinjaman dari saudara Yusuf Hermanto Dipling. Pada waktu itu, tergugat didesak oleh penggugat yang tidak lain pimpinan dalam kesatuan TNI karena perintah dari atasan tergugat langsung membayar sebagian dari hutang saudara Yusuf Hermanto Dipling dan menjual rumah tergugat, dan uang tersebut diterima langsung oleh penggugat. Bahwa dalam gugatan penggugat ini hanya mengada-ngada untuk mencari kesalahan dari tergugat, karena dalam perkara ini penggugat sama sekali tidak menyebutkan adanya perjanjian tertulis antara penggugat dan juga tergugat. Bahwa kepada Majelis Hakim yang mulia, sangat jelas suatu perbuatan non prestasi atau ingkar janji terjadi apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian secara tertulis dan sudah disepakati bersama dilanggar atau dizolimi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Dalam gugatan penggugat sama sekali tidak menyebutkan perjanjian yang tertulis yang disepakati bersama. Maka dari itu, gugatan penggugat wajib digugurkan seluruhnya. Bahwa dalam gugatan penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat gugatan non prestasi. Karena itu, gugatan penggugat cacat hukum. Bahwa dalam posita nomor 5, halaman 4, penggugat menjelaskan terkait dengan kerugian yang dialami oleh penggugat sangat tidak masuk akal. Hanya mengada-ngada saja dan penggugat hanya ingin merugikan tergugat secara berlebihan. Bahwa dalam hal ini, tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil, seluruh tuntutan ganti rugi, sita jaminan dan uang paksa pada posita nomor 5, 7, dan 9 halaman 4 dan 5 dalam gugatan penggugat. Karena sebagaimana telah diuraikan pada jawaban dalam pokok perkara di atas, secara substansi, apa yang tergugat sampaikan oleh kuasa hukumnya masih dalam koridor yang benar dan tetap menjunjung tinggi etika serta asas praduga tak bersalah, sehingga tidak ada perbuatan hukum tergugat yang dapat diklasifikasikan melanggar hukum dan merugikan kepentingan penggugat, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan penggugat. Berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat gugatan pada tanggal 14 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 September 2018 dalam register nomor 58 garing PDTG garing 2018 garing PNGSK batal demi hukum. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et equo et bono. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Cukup yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik yang baru saja dibacakan? Baik yang mulia, kami rasa sudah cukup jelas terkait dengan duplik yang dibacakan oleh kuasa hukum tergugat. Untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik yang mulia, untuk mempersiapkan alat bukti yang kami bawa, kami membutuhkan waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Baik yang mulia. Dengan ini sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 Desember 2018. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu, Panitera? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 Desember 2018. Kepada para
Udah, Ci. Tak pikir videonya ke pause, Rek. Soalnya tulisannya ngono. Tapi umpama ke pause gak apa mending dibaleni ae recording kok karek gabungno. Gak ke pause kok ya. Insya Allah. Sehat, Ci. Aku lesu, anjir. Padha ya, lesu. Aki manggota, dua, mangan sih. Monggo. Enak yo, enak yo. Monggo. Mari dong ya, bro. Monggo. Kecaakan. Apa yang bisa ini? Apa yang bisa saya pribadi pelajari bagaimana keluarga Gledek beraksi tentang berita duka yang melanda mereka, banyak anak, banyak rezeki. Iya, berhentiin dulu aja, Ci. Nanti direcord lagi. Oke, saya tak berhentiin. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Enggak lah lagi.